Oke, seperti ini. Tutup. Saya perjelas apinya supaya kelihatan kecil sekali. Mungkin dari kejauhan tidak kelihatan karena memang harus kecil sekali supaya tidak gosong. Oke, biarkan begitu. Nah, kecil sekali. Oke, sambil kita bikin cake supaya nanti matangnya bersama-sama. Berikutnya kita mau bikin nasi lemak tanpa santan. Jadi kalau yang suka bikin nasi uduk, ya, nasi gurih, nasi lemak biasanya pakai santan. Hari ini yang tanpa santan. Oke. Saya akan contohkan cara masak nasi tidak di aron, langsung di panci. Pertama adalah pergunakan medium. Ya, apinya medium seperti ini. Jadi kita tidak mengenal api besar. Karena salah satu faktor yang merusak nutrisi adalah suhu tinggi, tekanan tinggi. Jadi kita hanya medium, kecil, medium, kecil. Nah, seperti ini. Irit gas juga ya? Pastinya irit gas, karena kita nggak pakai suhu tinggi. Oke, kita siapkan bahannya. Kalau air biasanya tergantung berat. Kalau berat tuh biasanya 1,5 sama gitu. Maksudnya kamu banyak 1,5 gitu. Kayak misalnya kalau buat 2 gelas gitu kan. Nah biasanya buat 3,5 tapi gue tambah dikit. Biar bulannya tuh saya sebenarnya tergantung merek sih beras. Oke, di sini selera ibu-ibu bapak di rumah. Jadi saya pakai olive oil zaitun. Nah zaitun yang kita pakai jangan lupa jangan salah beli. Kan biasa ada yang buat masak, ada yang yang extra virgin, yang itu yang virgin plastik. oil itu yang biasa buat dressing atau lotion atau minum mentah yang hijau tua. Iya. Nah kalau dia kena suhu tinggi nanti zat keronnya hilang, rusak. Sebaiknya kalau masak sari kedua. Jadi warnanya kuning. Yang klasik ya. Yang klasik sari kedua. Tapi kalau sari ketiga lebih bening, extra white. Nah silakan bapak ibu beli yang kuning atau yang bening yang buat masak. Tumis, goreng, bakar nggak apa-apa. Gitu. Yang ini juga nggak apa-apa buat goreng. Nggak masalah. Oh, Ini yang sari kedua. soalnya buat goreng juga ya buat cuma tinggi. Ya dia sari ketiga kalau extra white makanya agak bening. Nah yang sari kedua kenapa kuning? Karena virgin oilnya lebih banyak dibandingkan sari ketiga atau extra white itu. Gitu. Jadi mendingan yang dua atau kita mau bikin nasi lemak tanpa santan bumbunya simple. Ini bumbu dapur satunya. Salam pandan dan geprek. Ya kelihatan di sini. Jadi kalau di sini baru motong nih kapet kelar. Oke, kalau misalnya ibu masak di dapur sempit ruang tamu atau misalnya apa mau bau tapi tetap wangi, nggak mau isinya itu asapnya bau. Ya, caranya jangan panas sekali minyaknya, kan hanya tumis. Ya. Jadi kita masak minyak panasin nggak apa seperti ini. Perhatikan tidak berasap tapi wangi, ya. Nah itu triknya. Kalau sampai berasa bau ya. Apinya ke satu lemak bau semuanya. Ini wangi tapi nggak berasap kamu. Enggak ada centong. Namanya Turner. Untuk centong sebenarnya nggak usah pakai yang merek apapun, yang penting stainless. Ya. Karena kalau ibu bapak biasa pakai yang kayu sifatnya berpori. Jadi kalau misalnya kita cuci pakai sabun pasti kering, tapi nyerap sabunnya di situ. Jadi artinya seperti kita tercampur sama bangkai kemarin gimana? Iya. Gitu. Betul. Kalau yang plastik yang biasa plastik. Silikon itu ya? Nah silikon. Nggak masalah, tapi namanya plastik ketika kena panas pasti ada reaksi. Walaupun memang ada yang tahan panas, ya kan? Lebih tahan pakai yang stainless gitu. Karena ini kita minum, ibu gores hanya penampilan, bukan fungsi. Kecuali kalau gores anti lengket itu berbahaya. Ya, jadi ini misalnya ibu gores dipakai bertahun-tahun nggak masalah, jangan kita minum. Nah, maksudnya yang tadi dipertanyakan alat masaknya itu loh tadi. Kalau bahannya kan nggak titanium. Oh ya, memang betul rata-rata kalau orang pakai kayu karena anti lengket, ya. Makanya pakai kayu. Tapi sebenarnya itu mau kayu sih. Karena soalnya kayu tuh bisa nyerap berpori kayak makanya yang. Tapi sebenarnya begini, kalau ibu masih atau udah suka makanan sehat, memang harus hindari anti lengket. Bukan karena kita ada bau brand, tapi ibu harus tahu seperti masak apa namanya nasi kan pakai nasi super. Iya, itu kan ada semua kan. Ya, kan apa namanya bisa sedikit gores atau enggak gores. Tandanya kalau misalnya ibu pakai anti lengket pasti gampang basi, jadi kuning. Itu karena reaksinya. Oke, kita masukkan biasa. Sesuai takaran beras yang kita pakai.
Jadi biasanya kalau misalnya kita mau pakai beras putih, merah, hitam tidak masalah. Cuma kita harus lihat takarannya. Ada orang misalnya sudah tahu boleh pakai seperti ini, tradisional. Tapi kalau kita tidak tahu bisa dilihat dari butiran berasnya seperti ini. Kebetulan ini namanya beras mentik susu kecil-kecil. Jadi perbandingannya 1 gelas hanya 1 banding 1. Kalau yang seperti basmati atau long grain itu panjang. Iya, yang panjang itu 1,5 ya, kayak gue pakai 1,5. Beras merah, hitam coklat 1:2. Nah nanti bisa disesuaikan dengan berasnya. Nah karena memang kita sudah menghindari MSG, mungkin ada yang menghindari MSG, tahu kenapa? Karena sodiumnya tinggi. Jadi kalau saya nggak makan banyak tapi suka makan kenapa gendut? Karena kayak micinya banyak, sodiumnya tinggi. Micinya banyak. Itu pakai apa? Nah ini gula sama garam. Ini garam kuning. Jadi kalau orang bilang garam diet. Yang satunya itu apa? Garam Himalaya. Yang satunya? Gula, penguat rasa. Ya. Jadi kalau gula mau lebih aman pakai yang butek seperti ini. Gula apa? Jadi gula pasir tapi yang agak butek. Maksudnya gula pasir yang kuning, kan ada yang putih. Kalau putih tuh, kalau putih kan biasanya pemutih. Ini proses sudah panjang. Jadi pabrik gitu. Makanya sebaiknya pakai yang putih, yang kuning. Kuning artinya pakai dikit udah manis. Oke, lanjutkan gula garam nanti MSG jadi penguat rasa. Kalau nggak mau gula nggak apa, bisa di skip, nggak usah pakai. Tapi ini hanya buat rasanya gurih. Oke, sekarang kita masuk beras susu biasa. Tapi sebenarnya disarankan tidak memakai. Cuma mau masuk pakai kucing ya, kalau ayam ya. Nah, kamu mau apa pakai kucing itu? Iya berarti itu kecil dulu. Iya berarti itu beras yang bulat-bulat. Tapi bukan yang Jepang loh. Bukan yang Jepang, kamu tahu itu beras apa? Ini mentik susu. Karena ada pandan wanginya ya. Ini Oh. mentik susu. Cuma kalau orang pertama kali lihat seperti ketan, tapi bukan ketan, ini beras mentik susu putih pulang. Tapi kalau misalnya nggak punya nggak apa, nggak harus pakai. Iya, beras biasa aja. Saya selalu pakai beras biasa, enak-enak aja tuh mas. Masak nasi uduk enak-enak aja. Asalkan proses masaknya diperhatikan, Betul. cooking systemnya juga harus diperhatikan. Tutup. Jangan lupa kita bermula dari api medium, api sedang. Ya, kelihatan medium. Terus kita biarkan sampai di sini ada indikasinya, indikator. Ini. Jadi setiap kali bakar dia, kok ada ininya apa sih gitu. Ini adalah pertanda bahwa kuman bakteri sudah mati. Jadi bagus, cocok misalnya ada ibu, bapak atau keluarga yang tidak bisa masak. Karena ini klik, ini artinya 86 derajat Celcius. Tandanya kuman bakteri mati. Ini kita dikalibrasi sampai 86 supaya nggak sampai ini suhu tinggi, pressure tinggi. Karena ibu tahu kalau masak seperti gado-gado pecel ya, suka makan ya. Ya. Kira-kira enaknya dari bumbu kacang atau sayurnya? Bumbu kacang Ya, dressingnya.